Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Tor langsung ya. Oke, Wabarakatuh. malam ini kita akan banyak membahas tentang titik akupuntur, ya, akupuntur, kemudian meridian. Ini penting karena apa? Dalam praktek ya ini ya, ini yang jadi ulasan. Pertanyaannya, hmm, apa sih tujuan daripada akupuntur itu menurut kawan-kawan? Tujuan akupuntur adalah mengatur atau memanajemeni qi agar harmonis dan berjalan atau bergerak menurut kaidah keseimbangan, lancar kan. Oke, sekarang kita mulai aja dengan PPT ya, nanti baru tanya jawab. Saya dimulai Pak Ajis PPT-nya. Di dalam konsep TCM, bahwa penyakit atau gangguan tubuh itu bukan kerusakan organ dalam mekanisme matinya atau rusaknya sel secara kedokteran barat, tapi gangguan pada pola transformasi Qi atau gangguan pada Qi Hua ya. Qi itu bukan sesuatu yang abstrak, dia nyata, dia adalah panglima darah yang memiliki fungsional substansi halus aktif di dalam gerak tubuh dan gerak sel manusia termasuk sel otak. Jadi kita berpikir, kita jantung kita bisa berdebar itu dengan adanya Qi, dan memungkinkan fungsi tubuh berjalan dengan baik ya, regenerasi. Agak dibesar kita aja saya nggak kelihatan. Nah, kekurangan Qi itu tidak hanya menyebabkan kelelahan ya. Kadang-kadang orang disebut miao Qi atau Qi-nya kosong atau Qi-nya kurang ya, sebenarnya bukan kosong kurang. Tetapi lebih daripada itu, orang yang kekurangan Qi itu dia jarahnya nggak bergerak dengan bagus atau statis. Jadi seringkali pengobat yang hebat, dia ketika ada kurangnya Qi yang menyebabkan darahnya nggak bergerak atau darah statis, dia menambahkan ramuan yang bersifat mentonik daripada Qi. Atau akupuntur ataupun akupressure yang menambah Qi ya, misalnya Kuan Yin ya, atau Ren 4. Kemudian kalau Qi-nya dropping, biasanya Qin Ye itu gagal dikendalikan ya, sehingga orangnya terjadi bengkak entah di kaki, entah di perut ya, terutama Qi limpa dan Qi ginjal ya. Itu kalau Qi limpa dan Qi ginjalnya nggak bagus, biasanya di kaki bengkak atau di perut bengkak, buncit begitu. Atau ngocor keringat ya. Bukti pada bahwa Qi itu kalau kurang itu eh, terutama Qi paru adalah keringat ngocor ya, Qi paru atau jantung keringat ngocor. Atau kekurangan Qi menyebabkan kelelahan mental. Jadi orang itu jadi nggak punya semangat belajar, semangat untuk berkembang. Jadi kalau ada teman yang kekurangan Qi, ya kita sebut saja orang itu biasanya nggak memiliki semangat. Jadi Qi adalah kondisi kemungkinan hidup dan terregenerasinya sel secara baik. Oke lanjut. Ini saya kasih ini dulu ya. Artinya kita review sekitar 15 menit ya. Ya darah ya. Jadi kenapa sih orang yang gangguan darah itu mengalami kekosongan jiwa atau kayak keruh begitu, berpikirnya remot, terus gampang emosional? Ya coba aja. Orang yang kurangan darah tuh salah satunya biasanya cemburuan. Jadi kalau punya istri atau suami cemburuan itu jangan-jangan dia kekurangan darah. Karena apa? Karena darah adalah rumah jiwa.
Sen, rumah pikiran terdalam. Jadi prasangka-prasangka itu bisa karena darah tidak terbentuk dengan baik. Karena darah itu kalau secara kedokterannya bukan hanya cairan fisiologis, tapi juga supporting psikologis atau kejiwaan. Ya adalah material bagi kesadaran atau bahan bagi kesadaran. Kalau darahnya cukup, kesadaran dianggap bisa jadi relatif baik. Kemudian dia sebagai penstabil emosi, dia sebagai jangkar mental, ya. Jadi daya ingat, daya pemahaman itu kecukupan darah. Orang yang darahnya kurang biasanya lemot juga berpikirnya. Jadi kekurangan darah itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan seperti mimpi berlebihan karena darah adalah rumah jiwa. Insomnia, ya. Kemudian muncul kecemasan, muncul rasa ketakutan yang tidak jelas. Ini terutama berkaitan dengan kekurangan darah pada organ dan meridian perikardium atau jantung, ya. Atau fungsi sensorik melemah. Kalau kurang darah bisa, ya. Karena darah itu sama yin itu terkait erat, maka defisiensi yin pada ginjal dan liver itu langsung mempengaruhi fungsi mata. Jadi kalau mengobatin mata itu salah satunya adalah tonik darah selain di samping tonik yin, ya. Biasanya yang digunakan adalah Mingmu di Huangwan atau Ciju di Huangwan, ya. Mingmu di Huangwan atau Ciju di Huangwan. Oke, lanjut. Jadi kalau ada orang-orang yang kena diabetes, delirium, produksi yinnya kurang, darahnya kurang, bisa mengalami gangguan-gangguan kejiwaan, ya. Jadi tidak mesti ekses, bisa saja defisiensi. Jinye. Jinye itu media transformasi adalah dua fase cairan, ya. Ketika dia ringan, cepat, superficial, disebut jin. Dia biasanya di support sistemnya adalah paru-paru. Ketika dia itu relatif keruh, ya, relatif berat, relatif tebal, relatif kental, berat, lambat dalam, biasanya ini berkaitan dengan cairan sumsum, ya. Iya ini, ya. Cairan sinovial, cairan sendi, ya. Nah, ini support sistemnya adalah di ginjal. Kerusakan ya itu bukan saja karena dehidrasi biasa, tapi penurunan sumsum, penurunan sendi, gangguan kognitif, termasuk penyakit rematik, ya, termasuk autoimun, ya. Ya ini. Jadi neurodegenerasi, penyakit penyakit penurunan kecerdasan, penyakit-penyakit saraf, ya, gangguan-gangguan saraf di masa orang tua itu adalah kegagalan Ye dan Jing untuk utuh, ya. Dia jumlahnya menurun banget. Nah, Sen itu bukan hanya metafisik, ya. Dia adalah merespon, ya. Jadi darah cairan ini istilahnya berkait dengan fungsi daripada sen, ya. Jadi sen ini adalah kemampuan merespon sesuatu, ya, kaitannya dengan kecerdasan juga, kesadaran, harmoni batin, ya, keseimbangan jiwa, ya. Jadi kalau orang gelisah itu sennya terganggu, kemungkinan ada permasalahan di jin, ye, yin, she. Darah, cairan biasa, cairan keruh, dan cairan inti manusia atau jing. Jadi jiwa itu she-nya adalah rumah, jingnya akar, ginjal, dan sumsum otak, C-nya sebagai penggerak. Kalau drop darah, drop jing, drop C, tiga-tiganya atau salah satunya bisa mengganggu kecerdasan, kemampuan respon, dan emosional. Jadi jangan dianggap bahwa itu pasti ekses. Enggak, ini bisa aja kurang darah. Bisa aja kekurangan G. Enggak bisa mikir, bisa aja kekurangan jing. Jadi bukan hanya salah satunya, bukan hanya tiga-tiganya, tapi salah satunya pun bisa mempengaruhi kesadaran manusia, kecerdasan manusia, kestabilan emosi manusia. Oke, lanjut. Jing, ya, seperti yang diketahui, Jing itu istilah intinya inti, core of the core.
esensi paling dalam tubuh manusia. Dia biasanya disimpan berbentuk bola sebesar bola pingpong di antara Mingmen dan Kuan Yin atau Ren 4 ya. Itu Qing itu disimpan di sana. Dia berkaitan dengan fungsi usia biologis ya, umur medis seseorang, kemudian kesuburan manusia dan fungsi-fungsi seksual dan kecerdasan otak juga pertumbuhan badan, kemampuan beradaptasi daripada kerusakan badan jangka panjang kalau jingnya dianggap cukup, dianggap punya potensi umur medisnya akan panjang yang bisa sampai 80, 90, 100 bahkan 100 tahun lebih. Ya. Tapi sekali dia rusak, dia nyaris tidak bisa kembali utuh. Ya. Jing. Dalam kesalahan-kesalahan modern bahwa yin adalah darah, yang adalah qi. Tidak sesederhana itu karena di dalam qi itu ada aspek yin yang. She darah itu juga memiliki aspek yang dinamis yin yang. Jadi ada plasma darah, cairan darah dan sebagainya. Ketika qi pertahanan yang berada di luar itu adalah wei qi, itu adalah qi yang bersifat yang. Ketika dia dibandingkan, dikomparasi dengan qi yang ada di luar dan bergerak di melindungi pembuluh darah, dia disebut yin qi. Maka yin yang itu bukanlah labelisasi sesuatu, tapi logika-logika perubahan dan kesinambungan serta keseimbangan ya. Logika perubahan, kesinambungan dan keseimbangan. Ini harus kita letakkan secara penting loh. Karena kalau udah paham matang ini nanti titik gampang. Ya, nanti sebentar lagi kita masuk ke titik loh. Oke, lanjut. Jumlah darah Bu Puji Lestari. Bu Puji, Iya, jumlah darah. Iya. Termasuk tekanan darah. HB, leukosit, trombosit, dan sebagainya ya. Oh Tapi iya. nggak sesederhana itu TCM. Tapi itu ya untuk memudahkan begitulah. Untuk memudahkan aja ya. Oh, makasih Sipo. Ya. Kalau tensi itu berkaitan dengan fungsi adrenal ya. Berkaitan dengan fungsi faal ginjal atau ekses daripada liver. Itu biasanya tensi darahnya. In yang dan Berat. kesadaran Hun yang halus ekspensif. Po adalah in material mengikat tubuh. Ya. Jika ada tekanan-tekanan emosi, maka akan gelisah, mimpi, dan impulsif. Ada po berlebih, ya ini artinya in yang ya, in yang tubuh ya. Itu depresi, stagnasi, keterikatan fisik, gagalan sinkronisasi in yang sen. Jadi ini maksudnya beginilah apa bahwa antara jantung dan kerja jantung, jantung dan cairan jantung begitu aja gampangannya. Afiani Nur Aini to everyone. Bagaimana cara mengatasi atau mengurangi resiko kegagalan Jin dan Ye? Hemat seksual, tidak depresi, ada penyakit cepat diobatin, terutama kaitan ada penyakit eksopatigonik atau panas internal, mengurangi makanan berlemak yang menyebabkan stagnasi, kemudian dia akan menyebabkan hangat atau panas pada tubuh sehingga mengauskan yin. Itu cara-caranya. Yuk lanjut. Pokoknya begitu ada kena penyakit diobati secara tuntas. Nanti dia mengkonsumsi cairan ya. Kalau dibiarkan dalam 5-10 tahun atau 5 dalam 5-6 bulan atau 5-10 tahun dia mengkonsumsi jinye ya. Pusing, kita belajar pusing karena ini kelas intermediate saya tidak bahas dasar-dasarnya bahwa kayu itu adalah simbol lahir ya, kelahiran ya, kayu liver itu. Api fungsional untuk berkembang, tanah adalah fungsi transformasi, pengolahan begitu. Logam adalah pemurnian, ya, pemurnian cairan, pemurnian darah dan sebagainya di logam. Air atau ginjal ini tadi fungsi penyimpanan dari semua mekanisme yang ada. Jadi di sini kita bisa melihat semua itu bermuara di transformasi Cihua, Kenshwom, dan pusatnya adalah di limpa. Makanya kenapa sih Pak Bayu selalu limpa, limpa, limpa lagi, limpa lagi, limpa lagi, limpa lagi, limpa lagi. Karena limpa itu organ manja, dia mengatur perkembangan lahir atau kayu,
pemrosesan penghangat tubuh ataupun api jantung mengarah kepada api ginjal, kemudian dia memurnikan sesuatu atau kerja logam, paru-paru begitu dan usus besar, kemudian dia mensupport kerja penyimpanan atau ginjal. Kata kuncinya di limpa, karena dia adalah pusat sistem secara CCM. Pusat transformasi Qi, penentu kualitas semua substansi. Jadi kalau limpanya jelek, nanti ginjalnya tidak akan dapat gizi. Kegagalan limpa lambung atau kegagalan unsur tanah, Qi yang harusnya naik nggak naik, sehingga orang itu sesak, ya, atau orang itu tidak bisa berpikir atau matanya kekurangan gizi sehingga rambutnya rontok atau mengalami kebotaan, sen tidak stabilnya ke jantung sehingga orangnya gelisah, orangnya pendek semangat, kurang bersemangat, darahnya nggak cukup. Kata kuncinya adalah di limpa lambung, terutama limpa sebagai organ cang. Oke, lanjut. Nanti kita tambah 15 menit ya. Tadi kita kan telat 15 menitan. Elemen, ya. Elemen kayu tadi kita katakan dia mengembang, elemen api dia memuncak, elemen tanah dia menselaraskan, mentransformasi, logam ini dia mengontraksi, ya, mengontraksi sesuatu dan air itu menyimpan. Ini penting untuk dipahami agar orang-orang tahu bagaimana menggunakan, terutama ramuan ya. Ya, nah di sini dari sifat-sifat yang ada ini tadi lahirlah konsep usi. Ya, usi itu 5 elemen di dalam titik akupuntur utama, di mana titik Qin atau Qing Well ditempatkan di hadap pertama, Yung atau Ying, Su, Qing He di level yang terakhir. Ini kata kuncinya. Ini berkaitan dengan kayu yang berfungsi sebagai pengembang, api dia memuncakkan, ya, memuncakkan fungsi tubuh, memuncakkan pikiran manusia, tanah itu menselaraskan, logam mengontraksi, dan air adalah menyimpan, ya, potensi tubuh. Jadi unsur tanah itu dia melakukan integrasi semua fungsional. Ya, ketika itu gagal, seluruh organ gagal, maka ekspresi manusia akan kacau. Terlihat pada muka, keringat, dan sebagainya. Yuk lanjut. Menurut Lingsu, Qi itu bermula dari Qing, ya, berkembang di Ying. Qing itu bermula di Qing, harusnya Qing ya, Qing yang di dekat kuku itu loh, dekat kuku. Harusnya saya tulisnya Qin itu. Berkembang di Ying, menguat di Su. Su ini berkaitan dengan fungsi otot dan tendon biasanya. Mengalir di Qing dan berkumpul di He. Ya. Maka usi She ini, tahap pertumbuhan Qi ini bukan sekedar lokasi jarum. Contoh titik-titik yang dekat kuku, yang sakit banget itu, di ujung jari itu, adalah secara Qi dia adalah sifatnya paling yin, paling meredam panas, ya, yin di sini meredam panas, paling cooler itu sifat Qi-nya. Yin di sini bukan cairan ya, yin peredam panas ya. Dia dangkal. Tugasnya adalah membuka sumbatan ekstrim. Jadi misalnya sumbatan di telinga sini pakai titik saoyang atau sanqiao yang ada di sini misalnya, yang ada di sini nih. Nah, dekat kuku nih. Karena sifatnya dia adalah membuka sumbatan. Ya, sumbatan yang banyak kabut di sini di kuping, maka dia buka sumbatan. Ngatasi koma, pingsan, delirium, titik dekat-dekat kuku itu. Titik dekat kuku ya, titik dekat kuku ya. Nih, tuh dia mengatasi pingsan, menghilangkan panas. Untuk penyakit jantung terutama yang sifatnya ekses itu biasanya digunakan, ya, ditusuk jingnya. Dia adalah awal narasi Qi atau reset sistem adanya kebakaran pada tubuh, ya, adanya ekstrim inflamasi, ekstrim infeksi, itu titik Qing yang dekat-dekat kuku. Lanjut, Ying Spring, titik panas dan api, ya,
nomor 2 setelah kuku itu di antara sela-sela jari, ya, di antara sela-sela jari bisa dilihat misalnya LR2 itu. Dia fungsinya adalah mengatasi demam. Dasarnya sebenarnya titik ini untuk mengatasi demam. Dibanding titik chin, ini kuat dia mengatasi demam. Ya, titik yang berada di tahap yin ini, dia mengatasi inflamasi akut dan dibersihkan panas. Yang ketiga adalah titik yang dekat distal, dekat-dekat ini, dekat-dekat sini nih. Itu titik su, C-nya penuh ini, yang nguat kancang. Ini untuk penyakit gangguan sendi dan otot maupun tendon biasanya. Kesleo, kejedok, gangguan sendi, rematik dan sebagainya, tapi juga membantu cairan. Biasanya gangguan-gangguan yang sifatnya berat, kayak digandoli orang gemuk gitu. Biasanya ya berkaitan dengan organ limpa lambung, titik su ini. Dia mengolah makna tubuh, makna berpikir, makna berpikir. Jadi orang-orang ahli hikmah, para kiai, para ulama itu biasanya yi-nya bagus, ya. Jadi ya jarang kena penyakit yang sifatnya gangguan di meridian su, ya, di titik su, ya, di titik yang kaitannya dengan otot dan tendon. Oke, lanjut. Titik cing, ya, biasanya di dekat-dekat sebelum siku kaki atau tangan sebelumnya. Jadi bukan di sikunya. Kalau di sikunya titik he, ya, biasanya. Ini titik aliran ini biasanya untuk penyakit batuk, sesak, atau gangguan ci yang naik maupun turun. Harusnya misalnya penyakit muntah, dia kan harusnya ci lambung turun tuh. Nah, itu bisa menggunakan titik cing. Ya, titik yang keempat ya di tabel usi. Dia ngatur ritme ci bagi tubuh. Kemudian yang terakhir adalah titik he. Dia adalah titik akar. Dia terletak di sekitar siku atau lutut yang paling agak atas. Sifatnya sangat dalam, artinya langsung tembus ke ginjal begitu. Pengertian dalam itu biasanya dia nembus ke organ paling dalam, sauyin, ya, ginjal dan jantung begitu. Termasuk unsur juga hubungannya dengan kerja lambung, biasanya titik he. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang kaitannya dengan lambung atau nourish of the yin, menutrisi cairan lambung, itu yang seperti titik he. Ya, untuk gangguan diare, muntah, dan titik he ini banyak digunakan untuk organ fu, ya, lambung dan kawan-kawannya itu. Misalnya usus besar, kemudian usus kecil, itu titik he bagus. Oke, lanjut. Jadi ada katla dan lakat, ya. Organ cang itu kayu, api, tanah, logam, air. Organ fu kayu, api, tanah, logam, dan air. Ini dua-dua yang saling inilah, saling apa? Saling mensupport, ya, antara cang dan fu itu dia tidak terpisah. Yuk lanjut. Nah, kita bisa lihat di sini, seandainya ada orang kena eksopategonik begitu, penyakit eh, yang tenggorokan panas karena makan sambel, itu aja. Tenggorokan panas karena makan sambel. Itu akan lebih saya sarankan ke LU11. Karena demam pilek awal terus sifatnya panas, saya tetap akan anjurkan LU11. Tetapi jika sudah sampai menimbulkan demam, haus, ujung lidah merah, nadinya floating cepat, terutama di area cun sebelah kanan kiri, terutama kanan, ya,
Jadi setiap tahap piau begitu, kita akan menggunakan titik api atau fire pada paru-paru atau LU10. Kalau orang ketularan pilek, ujung lidah merah, ingusnya kuning hijau, dan sudah muncul demam, maka saya akan anjurkan unsur LU10, terutama jika hausnya lumayan. Tapi jika hausnya nggak seberapa dan nggak ada demam, cuma nyeri tenggorokan di sini, pakai LU11 saja. Penggunaannya seperti itu. Nah, kalau ada orang lambungnya panas nih, karena kekurangan cairan, ya kan, cairan eh, misalnya seperti itu, kita bisa menggunakan SP9, ya. Kemudian kidney 10, karena kidney kan intinya dari cairan ya, ginjal ya. SP9 karena ya memang penyakitnya sekarang di limpa, maka menggunakan titik H begitu. Tapi jika orang karena limpanya jelek, otot tendonnya gampang keganggu, gampang kecetit, ya berarti kita menggunakan titik SU. Kita memakai SP3. Begitu penggunaannya. Sama, ya. Kemudian di antara titik ini kita tentukan dulu yang pertama adalah polarinya, titik pribadinya. Karena paru-paru itu logam, maka titik pribadinya adalah titik metal, berarti LU8. Kalau titik LU8 adalah titik pribadinya, maka titik LU9 adalah titik yang bersifat ibu. Dan titik yang LU5 adalah bersifat anak. Jika ada ekses, maka kita sedasi LU5. Tapi jika ada lemah, kita melakukan tonifikasi pada LU9. Oke, itu kita pakai awal itu. Tapi jika ini berkorbar, luar biasa berkorbar, dan titik ying adalah titik untuk mengatasi segala jenis demam, tusuknya dangkal, melawan arus Qi daripada organ itu tadi, maka digunakanlah LU10. Karena bersifat api, anti kobongan, bersifat mengambang ke atas, naik ke atas kan, tenggorokannya sakit sini, maka LU10 situ api. Boleh nggak digabung LU10 sama LU5, tapi sama-sama sedasi? Boleh, nggak salah. Nggak salah. Boleh nggak misalnya orang itu dikasih titik LU8, ditambah titik LU5, ditonik ketika defisiensi defisiensi cairan, sehingga menimbulkan panas palsu? Boleh. Kalau dalam tung disanggap bersifat trauma. Satu titik yang kompatibel, yang cocok satu sama lain, dipakai berbarengan untuk menguatkan fungsionalnya. Jadi titik Qing, atau misalnya contoh LR1, dia itu membuka stagnasi. Ya. Jadi titik-titik yang sifatnya berada di depan, di dekat kuku-kuku itu salah satunya membuka stagnasi. Kemudian menghilangkan panas, tapi kalau ada demam pakai yang kedua. Yang kedua selain buang panas, dia juga istilahnya menurunkan demam, ya, kemudian membantu menahan supaya cairan tidak terlalu keluar. Tapi kalau untuk mentonik pada saat ekses jangan dilakukan, ya, nanti tambah kumannya merajalela, ya, tambah kuat. Demikian juga misalnya gangguan organ Fu, katakanlah lambung, ya. Lambung, karena lambung itu unsurnya adalah tanah, begitu. Maka tanah itu ST36 menjadi titik pribadinya dia. Sekaligus titik H-nya dia. Maka ketika terjadi ekses, ya, maka yang digunakan adalah anak daripada titik ST36, yaitu ST45. Jadi dari yang paling belakang pindah lagi ke depan anaknya. Maka ST45 disedasi, ya. Tapi kalau ini sudah mengauskan cairan tubuh, saya pikir ST45 nggak terlalu ngangkat, dibutuhkan ST44. Boleh nggak ST45, ST44 tak sedasi bareng, Pak? Boleh, nggak ada pelanggaran. Kompatibel juga. Boleh nggak saya tonik seandainya dia kekurangan cairan, itu ST36, saya tonik.
SP9 setonik, kidney 10 setonik boleh, sepanjang memang sindromnya adalah sindrom defisiensi yin, tergantung meridian mana yang terlibat. Jadi akupuntur di situ 90-80% dipagari oleh ilmu yang sudah terpatri sekian puluh tahun, ujinya adalah uji empiris, tapi dalam praktek klinisnya kita harus mempertimbangkan adanya seni melakukan terapi tanpa adanya pelanggaran sifat karakter fungsional daripada Qi-nya. Contoh bahwa LU10 atau titik Qing, ya, titik Qing, titik yang pertama-tama, LU10, PJ9, HT9, bersifat umumnya adalah sedatif, ya. Umumnya menurunkan panas. Bergeser titik Yin, umumnya menurunkan panas dan demam. Bergeser ke titik Su, begitu, dia umumnya penyakit gangguan otot tendon, ya, biofoton tubuh, ya, organ gerak. Kemudian titik Qing yang biasanya berkaitan dengan gangguan-gangguan kesadaran, dan titik He untuk menutrisi cairan tubuh. Ya, cairan tubuh di organ mana yang gangguan. Contoh ST36 ditonik, maka cairan lambung akan bertambah sehingga lambung tidak terlalu panas, ya. Ya, tapi kata kuncinya adalah bahwa ginjal itu sebagai intisari daripada yin tubuh. Oke, lanjut. Nih gambarannya bagaimana proses matahari bersinar, ya, terus jadi awan, awan turun hujan, hujan itu mengalirkan sumur kembali ke laut. Ini kayak proses inilah, ya, merupakan overland flow, ya, bagaimana daratan dengan sistem hujannya, sungai-sungainya, sumurnya dan sebagainya, itu dilambangkan dengan titik Jin Yung Su Jing He. Perumpamannya seperti itu. Karena orang dulu kan mengamati, mengobservasi, menyamain, kemudian mencari koneksitas atau hubungannya. Lahirlah suatu keilmuan berbasis filosofi alam atau kosmologi, ya. Ada pertanyaan? Saya tunggu 5 menit, ya. Kita istirahat 5 menit, monggo, nanti kita lanjut lagi. Monggo di kolom chat silahkan kalau mau ada yang bertanya. Bagaimana cara mengatasi atau mengurangi risiko kegagalan Jin dan Ye? Ya itu tadi, ya, hemat darah. Intinya darah adalah sperma dan sel telur atau hemat seksual, tidur yang cukup, atasi penyakit-penyakit metabolik, ya, yaitu penyakit hipertensi dan penyakit gula, karena itu paling menghauskan Jin Ye. Penyakit metabolik itu cegah penyakit-penyakit yang bersifat imun sistem, kanker dan sebagainya dengan makanan-makanan yang sehat, pikiran yang sehat. Jadi digambarkan bahwa titik Qing yang ada di dekat kuku-kuku itu adalah Qin yang paling halus. Intinya tubuh atau cairan tubuh yang paling halus itu ya di ujung-ujung kuku itu tadi. Dia menjadi sumber air, dia adalah suatu Qi yang dianggap primitif, ya, awal mula. Kemudian titik Ing itu awal mulanya, intinya panas tubuh,
itu dikendalikan, ya, air tubuh mulai mengalir, dia bersifat ringan. Kalau yang pertama itu lembut halus. Kalau udah di su yang ada di pergelangan tangan atau kaki begini di daerah sini, dia stabil, dia mengatur qi darah dan energi, ya, dan jin ye begitu. Kemudian otot tendon tadi yang saya bilang, jing harusnya mulai kuat, ya, udah di dekat otot tendon, di dekat siku maksud saya, itu yi-nya dominan atau cairan keruhnya dominan. Baru di titik he atau penampung akhir dia adalah mengatur cairan internal, cairan tubuh internal, dan juga ci organ. Jadi cairan dan organ yang paling dasar itu di titik he. Jadi kalau ada orang lemes-lemes lambungnya, ya titik he-nya ST36 ampuh, ya. SP9 bantu, ya. Kan gitu. Kemudian simbol, ya. Pak, orangnya lemah, Pak. Ya, yang lemah apanya? Limpanya, Pak. Bapak pilih pakai apa? SP3. Mau pakai SP3? Karena SP3 adalah titik limpa, meridian limpa yang berunsur tanah. Nah, ini orangnya berarti udah menguasai nih. Udah menguasai nih. Orangnya kurang cairan, Pak, panasnya bumbung ke atas. Pakai apa, Bapak? Pakai kidney 2. Kenapa? Karena itu titik apinya di meridian ginjal. Karena panas pattern atau panas palsu akhirnya apinya membumbung ke atas. Orangnya udah paham. Oh, orangnya pakai itu, Pak. Orangnya gangguan limpa dan liver berbarengan. Pakai titik apa, Bapak? Pakai SP1, Pak, tusuk netral. Kok pilih SP1? Karena SP1 adalah titik kayu yang berada di meridian limpa. Kalau kita sudah berpikir di situ, sampai tahap itu keren. Karena dengan 46%, 46%, 46 jarum itu hasilnya wampur banget. Untuk Mas Siswanto, tanya ada kasus yang kejang pada area kaki dan suka ngeblank. Riwayat tidak epilepsi. Solusinya, sindromnya apa dulu ini? Jadi harus periksa nadi, periksa lidah, dan sebagainya, ya. Umumnya kejang itu disebabkan adalah angin internal, ya. Kejang, tremor itu angin internal, angin yang berhubungan dengan kerja organ liver. Kalau disebabkan oleh defisiensi, kita memakai LR4, LR8. Tapi kalau disebabkan oleh ekses, maka digunakan LR2 dan LR3. Jadi kondisi-kondisi kejang itu biasanya berkaitan dengan faal liver, ya. Oke, lanjut. Jadi yang dekat kuku harusnya saya tulis chin, Bu. Yang dekat kuku harusnya saya tulis chin. Chin yang dekat kuku. Memang kan kurang elok ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang urut awal, ya, yang urut awal, ya. Yang harusnya saya tulis begini. Karena kan kita mentransformasi tulisan Hanji Pinyin-nya itu ke bahasa Indonesia itu kadang-kadang ada perbedaan. Apakah kejang KGT juga sama? KGT apa maksudnya? KGT? Apakah kejang KGT? Kejang apa KGT? Bu Marniarti? Tinggi? Nggak apa-apa, Mas Tio. Oke, kita lanjut aja ya dulu, ya. Titik cing atau titik sumur, lokasinya di ujung jari tangan. Dialah air yang paling murni. Air energi maksudnya, ya, bukan cairan, tapi energi itu dibayangkan kayak air gitu lah, ya. Yang paling bisa dilihat kan energi itu kayak air gitu. Kayak perjalanan air, bukan sifat airnya. Kalau sifat airnya yin lah. Kemudian dia paling mentah, dia paling awal keluar energi di sana. Paling cepat bereaksi juga. Jadi tusuk sana kan perih tuh, aduh gitu kan. Paling dekat dengan sistem pertahanan. Karena dia belum jadi darah, ya. Membuat orang itu bergerak refleks. Ya, dari titik sumur ini biasa digunakan untuk nyaris semua peradangan, terutama yang berkaitan dengan makanan dan kumat. Oh, kejang otot. Beda, Ibu. Kejang epilepsi adalah gangguan listrik otak
kejang otot itu bisa disebabkan macam misalnya gangguan pembuluh darah kapiler, bisa disebabkan kekurangan kalium juga, kekurangan gizi otot tendon juga. Kemudian banyak faktor ya, kejang otot itu banyak faktor. Oke, bahwa titik cing adalah kondisi-kondisi akut oleh peradangan entah makanan-makanan pedas ya atau misalnya ketularan kuman di tahap awal ketika muncul demam pakai titik yang kedua ying ya udah muncul demam kalau enggak ya pakai titik cing cukup dua-duanya boleh nggak Pak boleh kompatibel kok saling cocok satu sama lain. Yuk lanjut. Ini penting ya agar apa agar begitu pasien ke sampean-sampean itu jurusannya jelas ngobatinnya tersistematikan dan ada dukungan support referensi dari kita pun sehingga hasilnya ampuh loh titik titik ini kalau bisa digunakan. Aku puntur tidak ada halangan untuk kasus keropos tulang itu. Yang justru agak agak berbahaya kan keropos tulang itu kalau dilakukan cracking ya atau chiropraksi yang over ya. Aku puntur aman-aman saja lah, sepanjang memang orangnya ahli. Titik ying ini Qi-nya yang bersifat air ya. Ini harusnya saya bahasakan Qi-nya yang bersifat kayak air, aliran Qi itu. Itu mulai mengalir dan mulai ada gesekan panas. Ya, pakai titik ini, swencong ya, dominan sumsum ya. Kemudian cairan tubuh ini mulai berubah tuh. Dari yang paling halus, mulai berisi lebih tebal, lebih kental. Itu bisa teratasi dengan titik ying. Ini bisa benar-benar untuk kasus demam awal yang masih ada kecukupan yin tapi ada demamnya. Tapi cairan itu mulai digerogoti sama kuman itu istilahnya. Ada peradangan. Ya. Jadi ada demam, ada peradangan, titik I yang biasa digunakan. Tapi kalau peradangan aja pakai titik cin aja. Yang saya maksud titik cin ya. Saya harusnya bahasa cing itu saya ganti cin yang awal. Yang dekat kuku itu titik cin. Karena menyesuaikan dengan logat pinyin-nya ya, logat hanji-nya ya. Yuk lanjut. Titik su ya. Ini dia mulai membawa material dalam tubuh, bukan energi lagi, bukan air murni tadi. Ya. Terus dia awal metabolisme cairan. Jadi memang cocok untuk otot tendon cairan sendi itu. Tuh, cocok dia. Kemudian stagnasi darah juga cocok titik su itu. Nyeri sendi juga cocok. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ gerak itu pakai titik su ya. Otot, tendon, tulang, sendi itu titik su. Tapi kalau dropping in banget ya titik he. Titik he. Kalian kawan-kawan nyebutnya he. Titik he. Yuk lanjut. Titik he ini tadi adalah penampung akhir seluruh airan energi dan air itu yang bersifat seperti air ya cairan tubuh yang dia sifatnya mendinginkan. Dia juga menjadi pusat sembunyinya limbah metabolik. Jadi kadang-kadang orang itu kembung, begah, perutnya bengkak, dimainkan titik he-nya, disedasi. Karena sampah itu numpuk di sana, kalau ada sampah disedasi. Kalau kekurangan ditonik, tapi kalau udah kaitannya sampah numpuk itu sedasi. Cirinya adalah gangguan lambung dan usus dan diare atau kembung atau perut bengkak. Itu digunakanlah titik he. Oke, lanjut. Jadi jing adalah lari ke refleks, titik refleks ya. Refleks tubuh yang berkurang bisa digunakan titik ying atau yung begitu. Ketika muncul panas pada otot dan tendon itu titik su. Kalau metabolisme secara menyeluruh titik jing. Kalau distribusi cairan adalah titik he. Itu yang biar kawan-kawan dapat gambaran ya. Kayak apa sih fungsionalnya. Yuk lanjut.
Ini kita istirahat dulu ya. Silakan bertanya 2-3 pertanyaan lagi, terus kita lanjut ke titik C ya. Silakan pertanyaan. Biar agar memahami titik H itu tadi. Agar memahami titik U, silakan kasih 3 pertanyaan, terus kita lanjut titik C ini. Nggak ada ya, saya lanjut aja. Titik C, atau letakkan celah dalam tanah. Titik C ini adalah celah terdalam. Dia lipat-lipat jumlah C-nya yang berputar atau berpendar, ya 3 kali atau 5 kali lebih kuat daripada titik lainnya. Digunakan untuk nyeri akut hebat karena gangguan C organ atau C meridian. Titik C. Dia dianggap retakannya bumi energi pada tubuh manusia. Atau ibaratnya dia ketika retak, air hujan langsung masuk ke lapisan dalam. Jadi dia menyimpan tekanan-tekanan energi. Jadi akumulasi C yang pada titik C itu kuat. Ya, kuat. Makanya kalau ada orang diabetes yang pankreasnya ancur-ancuran, dipijet SP8, ya titik C daripada limpa, itu teriak. Ya mijetnya ya sedang gitu aja, orangnya teriak kesakitan. SP8 di G. Ini apa? Karena dia adalah retakan. Jadi SP8-nya lagi retak gitu. Jadi begitu kita tekan, sakitnya lama, dia menyimpan tekanan. Reaksinya cepat dan kuat, tapi dia sangat bagus ya, titik C ini sangat bagus untuk fase nyeri akut hebat, ya ngerangsemi. Emang ada semua organ bermasalah semua bareng. Kasus apa Ibu? Pasti ada salah satu yang kuat loh di 12 organ itu yang mensupport yang lain. Kalau enggak kan orangnya udah wafat. Kalau semua organ lemah bareng di 12 organ itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Pasti ada yang kuat, salah satu pasti ada yang kuat. Atau paling enggak salah satu mensupport. Jika ada nyeri dada, maka kita gunakan titik jantung, titik C-nya jantung. Jika ada batuk berdarah dan nyeri paru-paru, kita gunakan titik C-nya paru-paru. Jika ada pendarahan karena keguguran, karena adanya bleeding, ya, gangguan menstruasi, kita gunakan titik SP8 atau C-nya limpa. Karena titik C ini untuk nyeri akut, pendarahan, spasme atau serangan mendadak. Cairan tubuh yang tiba-tiba mendadak berhenti, itu dia tertahan. Titik C juga menghidupkan. Yuk lanjut. Titikmu, ini titik alarm. Ya, titikmu adalah titik alarm. Ya, jadi kalau kita pegang, dia akan, kalau ada masalah biasanya dia sakit atau ada nodul di perut itu. Lokasinya di dada dan perut, titikmu ini. Ya, jadi kalau ngeranjel-ngeranjel, jadi ada ngeranjel-ngeranjel, titikmunya kita pegang, oh, organ itu ada kena, boleh ditusuk, C-nya kuat di sana, tapi hati-hati. Ya, titik ini sensitif terhadap defisiensi. Jika ada defisiensi, dia kelihatan ada sesuatu ya, entah nonjol, entah dingin. Titikmunya biasanya dingin kalau lemah, ginjal dan kenyur-kenyur ya, nggak padat gitu.
kendur. Tapi jika ekses dia itu nodul, hangat atau panas, kemudian keras, lipat, ya. Istilahnya liat, ya, liat kayak ngunci gitu otot. Titik mu ini dibandingkan titik lainnya lebih jin, lebih dalam, lebih tampak, ya isinya cairan dan sebagainya, dan lebih superficial ya, lebih di permukaan di sini dibandingkan titik-titik organ itu yang tidak mu ya. Jadi tanda tanya lebih superficial. Jadi oh kelihatan tuh. Contohnya ST25 lah. ST25 itu kan bisa menjadi apa? Tetenger ataupun tanda-tanda kalau usus besarnya bermasalah. Yuk lanjut. Titik lock, dia adalah jaringan kanal parit kecil, ketemu dua organ gitu. Dia jaringan penghubung yang menghubungkan sungai utama, misalnya titik LU7 ya, LU7 dia menghubungkan antara usus besar dan paru-paru. Fungsinya jadi antara area pinggir energi dengan jaringan utama dia terhubung. Penyakit paru-paru dan usus besar yang saling gangguan ya karena satu sama lain itu tidak connect begitu bisa digunakan titik lock. Dia mengatur emosi, relasi antar meridian, dia mengatur cairan juga, WC related fluid begitu. Bisa digunakan untuk kondisi perkejiwaan vegetatif ya. Jadi orang tambah lama itu kan ya remaja mau bertumbuh, emosinya tumbuh, orang tua mau menjelang meninggal itu emosinya timbul, gampang kacau, unstable. Pada sini titik lock bisa digunakan terutama yang berkaitan dengan yin ginjal dan yin jantung. Ya. Setiap kesadaran, setiap fungsional otak, setiap pikiran yang lemot, satu pikiran yang membabi buta, patut kita curigai organ perikardium dan jantung, ya. Baru setelah itu liver. Tetapi untuk support sistem agar sawiyin jantungnya bagus, ditampali, disupport sesama sawiyin yaitu sawiyin ginjal. Tanpa adanya support sistem daripada cairan ginjal untuk mendinginkan jantungnya akan tetap berkobar maksud saya, api jantung yang membara tapi tidak bisa diturunkan atau ditarik oleh si ginjal turun ke bawah, maka apinya akan menyebabkan berkobar di atas, maka api jantung itu dia harus turun ke bawah menghangatkan daripada ginjal. Inilah yang disebut hubungan harmonisasi jantung ginjal. Kalau gagal itu namanya jantung dan ginjal tidak harmonis. Nah, ginjal dan jantung harmonis adalah harapan utama untuk orang memiliki lifespan umur medis yang panjang. Umur hakiki hak Allah semata, umur medik kewajiban hamba Allah seperti kita untuk memeliharanya. Ya, sekali lagi saya katakan umur hakiki, umur esensi, umur yang sebenarnya itu hak prerogatif dari Allah yang telah menciptakan kita, memberi kita nyawa, tetapi umur medis manusia menjadi kewajiban manusia untuk menjaganya, untuk kewajiban healer, terapis, dokter untuk menjaganya. Kita tidak punya hak atas umur hakiki karena itu haknya Allah, tetapi kita punya kewajiban untuk memelihara kesehatan, pikiran, keselamatan dengan membaguskan umur medis yang diupayakan dengan program diet, pikirannya di diet, di manajemen, terus olahraga yang cukup. Oh, 5 organ bermasalah, organ cang. Intinya gini, Bu, seluruh organ yang bermasalah dalam pengertian ini, intinya akar penyakit tetap di ginjal dan liver. Ya, defisiensi kayu dan defisiensi air itu menjadi pangkal semuanya kelemahan. Jadi kelemahan, mau si itu tadi lama-lama yang menghauskan yin. Atau yin yang kurang, itu dia akan menghauskan qi. Jadi
Dengan seperti itu tidak cukup kita mengambil salah satu bagian atau parsial. Dua-duanya harus diperbaiki, terutama yang kaitannya dengan defisiensi. Qi dan yin. Mau bentuk yin butuh qi. Qi-nya dibagusin. Mau bentuk qi butuh yin, bahan dasarnya. Yin-nya dibagusin. Titiknya apa, Pak? Ya kalau qi itu biasanya paru dan limpa, kaitannya dengan organ pribadinya, atau qi organ pribadinya, mungkin SP3 biasanya. Atau titik He sebagai titik yang ada penguatan qi dan yin sekaligus, titik He. Misalnya NU5. Dia nambah yin paru, iya. Dia nambah qi paru, iya juga. Gitu. Oke, lanjut. Kalau Beksu, ya titik yang banyak jalur tayang dan bladernya, di pintu belakang, dia akses langsung ke internal organ loh ya, Beksu itu. Jadi kalau nggak kepaksa tuh saya nggak nusuk Beksu loh. Saya jarang nusuk Beksu kalau nggak terpaksa. Kecuali memang ada di lokalnya ada hambatan atau organ dalamnya benar-benar gagal dengan titik usi, five element, maka saya akan minta bantuan titik Beksu. Jadi saya itu rata-rata pasiennya itu tidak saya terapi punggung belakangnya kalau nggak kepaksa itu. Cukup mainkan titik itu tadi. Chin, Yung, Su, Jing, He. Udah, mainkan itu aja. Kalau nggak kepaksa, kita nggak ngambil titikmu, titik perut, di daerah perut tidak ngambil di backsu juga. Tapi titik backsu ini, karena dia itu langsung hubungannya dengan internal organ dalam, ya, langsung dengan internal chi organ dalam, dia dianggap memiliki akar yang kuat. Jadi misalnya kita tusuk torakal ke-7 itu, reaksinya untuk nambah darah cepat sih. Ya, misalnya kita tusuk torakal ke-9 ya, titik Hansu gitu, ya langsung reaksi ke liver. Ya tinggal masalah sedasi dan tonifikasi. Tapi kalau saya sebenarnya, kalau kita bisa atasi itu dengan titik usi five element, ngapain ngutik-ngutik punggungnya pasien? Ngabis-ngabisin waktu. Kecuali memang waktu cukup panjang dan memang organnya nggak bisa diperbaiki dengan cepat dengan five element usi, Jing Yung Su Jing He, ya oke lah pakai titik punggung. Kan kadang-kadang sungkan, apalagi misalnya lawan jenis terus kita tusuk bagian belakang. Oke, lanjut. Sebenarnya ya kalau saya harus mengomentari metode terapi lain, maka saya akan mengambil sisi positif dan sisi spesialisasinya. Contoh, mungkin ada yang teman menggunakan terapi totok punggung ya. Sebenarnya dasarnya apa sih itu? Dasarnya adalah mencegah subluksasi, macetnya energi di situ. Tingkat tekanan dan tingkat pola pergerakan Qi-nya yang diatur itu berdasarkan penyakit apa yang terjadi. Totok punggung, dia berafiliasi untuk merangsang Qi langsung pada organnya lewat mekanisme sistem saraf parasimpatik dan spinal cord daripada otak, pusat manusia yang langsung berhubungan organ. Oke, no problem. No problem. Oke aja. Pilihan atas metodologi silahkan. Saling support silahkan. Saya sebagai terapi yang banyak menggunakan kiropraksi, dan insya Allah sangat paham kiropraksi, sering juga menggunakan tekanan ringan atau tekanan tertentu untuk melancarkan subluksasi di daerah punggung setelah saya tusuk di daerah five elemen atau usi yang di daerah kaki ya, tangannya. Tapi kalau kebetulan saya anggap usinya sudah beresin, saya juga nggak ngekrek, saya juga nggak ngutik-ngutik punggung lah. Tapi saya tidak pantang karena ya saya kan dasarnya kiropraktik, semacam terapi tulang belakang juga, dasar pengalaman dasar pendidikan saya itu tulang belakangnya kuat. Tetapi saya tidak menggunakan kalau usinya sudah memadai gitu kan. Artinya saya tidak menolak itu. Saya kan kemarin aja dikrek murid saya ditotok murid saya. Jadi artinya
apa, monggo mau digunakan apapun sepanjang comfortable silahkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebagai variasi, sebagai terapi utama, kalau ada dasar bagaimana itu digunakan, nggak monggo, oke aja gitulah, baik-baik saja. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa titik C dia sifatnya seperti retakan bumi atau kerusakan lokal energi, maka dia akut. Sifatnya titik C itu dalam 5 kali C-nya, dia untuk nyeri dan pendarahan. Tuh, kok lompat. Lompat Pak Ajis, ngapunten. Oke. Kemudian titikmu yang di lapangan depan, ya banyak di daerah perut dan dada, sifat yin, itu membantu kita melakukan diagnosa gangguan mana, organ mana, karena dia ada nodul. Kadang-kadang titikmu dipegang itu ada nodul, ada berat, ada kesat, dia ada tarikan dia atau kendur atau dingin. Titik lock, parit penghubung lama, lateral, emosi dan distribusi. Kemudian backsu, pintu belakang, akar yin, organ dan defisiensi. Apakah kiropraksi atau kerat untuk yang ada gangguan patah? Apakah kiro atau untuk yang ada gangguan patah, apakah tidak memperakara? Dan ya iyalah, ya iyalah. Orang yang mempelajari kiropraksi atau cracking atau tiangshu, seyogyanya dia sedikit banyak atau malahan banyak memahami bagaimana kekuatan atau densitas tulang, memahami organ dalam atau nadi, memahami paling tidak gambaran-gambaran permukaan, gambaran dalam dari X-ray manusia. Apakah orang ini mengalami subluxasi, mengalami spondylosis, itu harus kuat. Bukan nggak ngejar bunyi. Saya nggak pernah ngejar bunyi ketika melakukan cracking. Mungkin kawan-kawan bisa melihat video saya tahun 2013-2014 di YouTube. Saya melakukan diskusi dengan 5 dokter spesialis ya dari Matra Angkatan Laut, sahabat-sahabat di Matra Angkatan Laut, yang jenius-jenius, kawan-kawan jenius. Kami melakukan diskusi tentang kiropraksi, ada di videonya. Acara yang luar biasa bagus, hebat, keren. Hostnya Kolonel Bima, beliau dokter gigi. Ada saya di sana, kita membicarakan tentang bagaimana kiropraksi itu. Bisa dilihat di YouTube saya, maksud saya bisa dilihat di YouTube-nya ini, link yang dimiliki Rumah Sakit RSAL di masalah program Salam Sehat. Salam Sehat itu. Silahkan. Monggo disimak. Itu saya 12 tahun yang lalu. Jadi saya sudah menekuni dunia cracking itu udah 12 tahun ya kawan-kawannya. Jauh sebelum tenar sekarang yang 45 tahun ini. Jadi hampir 12 tahun yang lalu. Yuk lanjut. Titik C pada meridian utama, meridian yin tangan atau paru. Kalau ada gangguan paru, nyeri dada hebat, itu kita bisa gunakan LU6 atau Kongzhui. Ya, dia berada di sisi radial lengan bawah, ya, artinya ditembakkan dari jempol begitu. 7 cun di atas pergelangan tangan, ya, di antara LU5 dan LU9 pada celah otot. Adapun kalau misalnya ada nyeri dada hebat dan jantung berdebar, kita bisa gunakan HT6. Jadi titik C ini untuk mengatasi serangan-serangan akut. Kemudian titik nyeri dada, ya, agak keluar begitu, PC4, perikardium. Jadi titik C ini titik yang berkaitan dengan nyeri-nyeri akut, ya, nyeri-nyeri akut. Kadang-kadang 1 jarum pun cukup, atau 1 titik itu cukup. Kadang-kadang, misalnya cewek, terus kita tusuk tangan kiri gitu, ya udah cukup biasanya dengan titik C. Yuk lanjut. Titik C itu keren untuk atasi nyeri-nyeri akut.
Meridian yin kaki, limpa SP, nama Diji ya, misalnya ada perut limpa nggak enak ya, nggak, kita nggak bingung penyebabnya apa ya, kita pijat aja titik Diji, titik biasanya ada benjolan ya, ada nggak enak, terutama diabetes ya, karena diabetesnya permasalahan selain defisiensi ginjal, defisiensi paru, jadi limpa itu banyak terlibat. Itu titik SP8-nya itu benjol banget dan sangat sensitif, sakit. 3 cun di bawah SP9 pada garis tibia medial posterior lebih. Ya, lokasinya di bawah SP9 turun 3 cun. Liver, kalau ada masalah liver di perut sebelah kanan atas nggak nyaman, maka kita gunakan LR6 karena dia titik C daripada meridian hati. Kemudian titik ginjal, kalau di daerah pinggang belakang nggak enak karena ginjal kekurangan gizi, atau tiba-tiba keluar sperma mendadak tanpa penyebab, enuresis diasmotik, atau tiba-tiba kencing tapi keluar kayak cairan sperma begitu, maka atau ada nyeri di perut bawah yang berkaitan dengan kerja organ urinary system, maka titik kidney 5 itu ampuh karena dia titik C ya, 3 sampai 5 kali lipat sebagai muara daripada cairan-cairan dan ci tubuh yang mengalami gangguan. Yuk lanjut. Ini tadi udah. Ya, lanjut. Masa saya ketik 2 kali? Titik C ini sering digunakan. Jadi kalau kawan-kawan ingin mencegah kena penyakit diabetes, selain memperbaiki yin-nya ginjal, SP8-nya diterapi ya, dipijat-pijat. Sakit memang. Kalau udah bakat punya diabetes, sakit titik SP8-nya. Usus besar kita bisa menggunakan LI7 ya. Kalau sakit di posisi perut iga di bawah iga menuju ke lipat paha, itu sakit nggak enak, bisa gunakan LI7. Kalau agak ke bawah lagi, yang agak nyilang ke arah pelvic, yaitu usus halus begitu, kita bisa menggunakan SI6 ya. Yuk lanjut. Jadi tujuan pemijatan tulang punggung itu untuk mensobat ci original ya, ci organ yang paling asli ya, yang langsung berhubungan dengan organ dalam. Ya. Tapi kalau penyakitnya masih di meridian saja, belum sampai tingkat dalam, pakai five element. Five element, Qing, Yung, Su, Qing, He itu pakai. Kalau udah penyakitnya sudah mendekati ci original organ dalam, baru pakai titik yang ada di punggung. Kecuali nyata-nyata memang kita menduga penyakit ini berasal dari anatomi fisiologis tubuh. Otot tendon yang bersikutnya bermasalah, kita kecetit, kita apa, ya langsung aja serang di punggungnya. Ya, tapi kalau penyakit itu berkaitan dengan fisiologis alur organ dalam sebagai penyebab dasarnya atau akarnya, maka kita kalau tidak terpaksa kita tidak menggunakan titik di Beksu ya, kita menggunakan titik Chin Yung Su Jing He. Tapi kalau tahapnya sudah tahap setengah piau setengah li atau tahap li, tahap dalam, ya kita tambahi yang organ Beksu ini tadi, karena dia langsung ke ci original tubuh ya, ci asli tubuh langsung dari organnya, bukan di meridian lagi. Sanciao ya, kita bisa pakai ST7. Kemudian kalau sakit perut hebat atau ngerangsemi air payudaranya itu sakit hebat di daerah dada, kita bisa menggunakan ST34 karena ini titik C-nya lambung, payudara itu dilewati oleh meridian lambung ya, jadi ST34. Kandung kemih, sakit kandung kemih, infeksi kandung kemih yang menimbulkan nyeri hebat, kita bisa pakai BL63.
Yuk lanjut. Ini mau difoto nggak apa-apa. Bisa karena defisiensi yin lambung atau defisiensi gangguan organ gastrointestinal, gastrointestinal, unsur kayu menekan liver. Unsur kayu menekan tanah. Jadi liver, lambung di antara itu bisa. Jadi makanya kita harus melihat penyakit itu secara akar dan secara cabang. Biasanya cabang daripada tumor itu adalah stagnasi, entah stagnasi darah, entah stagnasi qi. Kemudian lama-lama dia mengauskan yin. Dasarnya ternyata yang lebih dalam lagi defisiensi yin. Ya, lihat-lihat kondisinya saat ini mana yang prioritas. Tapi bahwa kita tetap akan mengobati yin dan kita tetap akan menjalankan qi yang macet, iyalah. Ya. Bahwa akhirnya muncul terbakar karena stagnasi lama, kemudian muncul dampness heat atau heat murni, panas nyeri hebat, merajalela radangnya, ya kita atasi itu dulu, peradangannya itu. Jadi mau tumor, mau jerawat, mau lidah, mau gangguan mata, sangat berpotensi itu gangguan pada meridian lambung loh ya. Meridian lambung ini kan dia tengah-tengah nih, belah mata ini sampai ke puting payudara sampai terus ke kaki. Ibaratnya dia membagi tengah-tengahnya tubuh ini, misalnya di sini ke sini dibagi dua, itu kan lambung. Tengah itu kan pendarannya qi itu kan ke kanan dan ke kirinya. Yuk lanjut. Lanjut Pak Ajis. Jadi nyeri qi atau yang si atau nyeri karena darah mendadak atau gangguan darah secara akut, titik C ini penting banget. Apakah kita mau ngomong yin-nya atau yang-nya, darahnya atau qi-nya, qi yang mandet atau darahnya panas, itu bisa digunakan titik C ya. Sifatnya kalau misalnya darah panas kita berarti eh, kita sedasi, kalau sifatnya kurang itu sifatnya kita tonik. Tapi kalau nyeri qi karena qi-nya nggak bergerak ya sedasi. Bergerak leluasa itu ya sedasi. Pembuluh darah di mata berwarna merah. Apakah juga karena lambung juga? Bisa. Apakah karena tekanan dari lever ke jantung? Bisa juga. Maka pengobatan Cina melihatnya bukan dari sisi simptomatik tapi sindromnya. Apakah ini unsur kayu membara kemudian dia menindas lambung limpa, kayu menindas limpa lambung, atau limpa lambung yang kekurangan yin terus dia membara terlalu lama, timbul panas palsu, kemudian panas itu benar-benar seakan-akan kayak panas aja, dia menekan balik, menghina daripada liver, ya larinya ke mata dan jantung juga. Jadi kita lihat sindromnya apa. Makanya nomor satu ya periksa nadi lah. Periksa nadi. Zona-zona meridian itu urut 3. Lidah itu ya urut 5. Mata itu urut 3, 4 lah dari diagnosa. Nomor satu nadi. Oke lanjut. Terus organ itu ya. Kenapa sih akupuntur Jepang nggak ngutik-ngutik kaisar? Jangan kaisar dicutik-cutik ya sudah. Biasanya kalau kaisarnya udah mau wafat atau dedel duel ya orang ini udah penyakitnya susah disembuhkan. Jadi jantung itu orang-orang pendekar-pendekar akupuntur Jepang itu biasanya nggak terlalu diutik lah. Biasa digantiin perikardium atau dikuatkan organ lainnya. Yang banyak diutik itu biasanya limpa sama liver. Ginjal sih pasti ya, akar yin yang. Jadi limpa itu menteri transformasi, paru itu perdana menteri daripada sistem ritme qi bumi dan qi langit, ginjal itu penyimpan mandat kehidupan atau jing. Jadi ginjal itu
akar kesadaran yang mensupport juga kesadaran yang sudah dinaikkan oleh jantung. Jadi kalau mau bicara kesadaran, kita bicara 3 organ sekaligus: jantung, ginjal, liver. Tapi ketika dia bermanifestasi dalam bentuk gejolak itu udah jantung, tapi akarnya otaknya, ya, akar isinya itu di ginjal. Jadi ya saya pikir dua-duanya harus jadi perhatian penuh ya. Contoh kasus perempuan 38 tahun, dia mengalami liver macet dan kekurangan darah. Maka pengetahuan kita ketika mereformasi diagnostisnya dari bahwa jantung itu kaisar, limpa itu menteri transformasi, paru itu perdana menteri, ginjal itu menyimpan mandat kehidupan atau jing, otak itu bukan hanya pusat tapi ginjal itu akal kesadaran yang paling inti ya, mensupport kerja jantung. Maka pada kasus liver stagnasi dengan kekurangan darah dan kekurangan cairan, atau kasus ini adalah kasus penurunan jing ginjalnya turun, yinnya itu juga lemah gagal mengakar ke yang atau membaguskan api ginjal, maka akhirnya api ginjal nggak mampu mendorong yinnya ke kayu ya, kayu maksudnya karena yin itu harus didorong oleh kekuatan api ginjal gitu agar dia bisa bergerak kemana-mana lewat mekanisme kerja Sanjiao gitu. Akhirnya kayu kering muncul api palsu ya. Akhirnya ketika api palsu yang terganggu jantung, sennya kehilangan rumah atau jiwanya itu tidak tenang gitu. Nah, terapi seperti ini harusnya ke akar, bukan hanya kita nenangkan, oh ginjalnya kita tusuk, tidak. Tapi kita harus memperhatikan bahwa liver nya gimana, ginjalnya gimana. Berarti kita pakai apa? Ya, kita bisa pakai LR4, LR8 gitu kan. Dia mentonik yin, liver, mentonik darah juga kan. Kemudian kita bisa pakai, misalnya itu kita bisa pakai kombinasi kidney 3, kidney 7 ya untuk menyeimbangkan yin yang begitu. Kemudian kita bisa kasih kidney 10 karena dia bersifat titik H daripada ginjal untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi jarang sekali orang-orang Jepang itu menyerang jantungnya langsung ya. Karena dianggap kaisar. Serangan pada jantung itu kalau nggak benar-benar sangat halus dan ketepaan bagus itu kadang-kadang ngobrak-ngabrik malah jantungnya kadang-kadang makin berdebar atau pasiennya enak sementara besoknya kolaps. Takutnya kan kita yang disalahkan. Tapi lebih baik ngambil yang amankan yang lain. Oke, lanjut. Tubuh, sistem kosmik, gangguan pola transformasi C, terapi adalah koreksi arah bukan penenggasan gejala. Ya. Jadi terapi kita adalah mengkoreksi arah C dan memanajemen C. Itu terapi akupuntur atau terapi ramuan atau terapi pijat yang ada Cina adalah mengkoreksi arah C. Harusnya yang naik kita naikkan, harusnya turun yang kita turunkan. Mengatur C, manajemen C. Nggak ada lainnya itu. Ayo lanjut. Jadi meridian itu bukan jalur saraf, tapi dia mempengaruhi saraf. Meridian itu bukan jalur darah, tapi mempengaruhi pembuluh darah. Itu yang harus diingat. Dia bukan saraf, dia bukan darah, bukan pembuluh darah langsung, tapi dia mempengaruhi saraf dan pembuluh darah. Itu yang perlu diingat tentang meridian. Yuk lanjut. Jadi penyakit-penyakit yang ada dalam dokter Cina dilihat dalam merupakan gangguan Qi, entah arah daripada Qi atau keseimbangan gerak daripada Qi. Atau Qi-nya tidak bergerak dengan leluasa atau stagnasi. Dia bisa terlalu lambat atau terlalu cepat pompanya. Ya. Biasanya terlalu cepat karena tidak ada pendingin atau remnya. Remnya itu yin ya. Yin tubuh itu rem. Ya, biar Qi-nya udah tiba-tiba berpindah cepat sehingga menimbulkan panas. Dia tidak harus ketika dia turun ya jangan ada Qi yang sampai naik. Kalau dia naik ya kita turunkan. Ya, muntah itu Qi yang harusnya turun itu naik. Mual, batuk. Yuk. Oke, kita istirahat 5 menit.
Kemudian kita buka pertanyaan. 2 pertanyaan, terus kita lanjut, terus kita tutup. Jadi kalau kita ingin terapi kita bagus, yang harus kita cari apalah akar daripada penyakit. Ini sekarang dikenal dengan functional medicine ya, kedokteran fungsional ya, yang lagi tren sekarang. Jadi penyakit itu kita lihat pola waktunya, ya irama skardian tubuh, bagaimana jam metabolisme tubuh itu kita perhatikan terus, ya. Kemudian gejala fisiknya kita lihat betul. Kemudian arah, ya arah G-nya itu kita lihat betul, gangguan arahnya. Jadi tugas seorang akupunturis adalah mengarahkan, tapi tidak melawan sebenarnya. Dia mengarahkan ke tempat yang sesungguhnya. Kemudian inti penggunaan akupuntur adalah mengatur Qi ya. Bukan sekedar stimulasi tapi mengubah arah yang salah. Memulihkan ritme, harusnya terlalu cepat kita rem ya dengan menumbuhkan jin, atau kita atur Qi-nya biar tidak liar, atau terlalu lambat kita banterin. Terus membuka gerbang transformasi ya. Jadi jarum itu harusnya tidak kasar, tidak dirangsang berlebihan, tapi diarahkan dengan benar. Ya, makanya ada arus Qi meridian. Arus Qi meridian harusnya jarumnya bersifat sedasi, dia melawan arus Qi meridian. Kok kita arahkan ke tonik searah jarum meridian, padahal orangnya ekses, ya orangnya tambah muntah kan, orangnya tambah radang kan, orangnya tambah debar jantung kan. Jadi mengkoreksi arah-arah Qi yang salah itu penting itu. Tangan mudah kesemutan malam hari, penyebabnya apa, gimana banyak. Intinya gini Mbak Puci, harus dicari sindromnya dulu ya. Semutan itu umumnya memang stagnasi darah atau stagnasi energinya nggak bagus ya, stagnasi Qi energinya nggak bagus. Pengobatannya apa ya, dilancarin kan gitu, itu sederhananya. Tapi akarnya kita cari dulu lah, apa yang menyebabkan dia mudah stuck. Apakah memang karena faal otot tendonnya yang bermasalah itu dari gangguan limpa atau liver, atau berkaitan dengan adanya jepitan saraf, berarti ada stagnasi darah dan energi di area lokal, di area anatomi fisiologisnya otot dan tendon, biasanya berkaitan dengan jepitan saraf karena kelainan tulang belakang juga, bisa juga laju endap darah yang tinggi ya, misalnya kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, asam urat tinggi, biasa juga bisa disebabkan neuropatinya di diabetes ya, penyakit rapuhnya, rusaknya pembuluh darah di daerah ujung-ujung kaki oleh diabetes yang terlalu lama, sehingga mengeringkan sel di daerah yang bersangkutan sehingga pembuluh darahnya rapuh, sehingga susah dilewati atau darah, sehingga darah itu lambat juga lewat ke sananya, atau karena kekentalan darah sehingga tidak bergerak dengan bagus. Obatnya sefujuyutang biasanya. Jarum ditempeli aliran listrik, fungsinya untuk apa? Biasanya untuk menstimulasi Qi agar lebih bergerak dengan cepat, berresonansi dengan cepat, sehingga merangsang perbaikan yang lebih dianggap lebih cepat. Tetapi saya nyaris tidak memakainya sekarang ini, karena saya merasa rangsangan tangan itu lebih soft ya. Kecuali orangnya benar-benar kaku, susah digerakkan karena kasus stroke, dengan cara biasa nggak, ini oke lah. Tapi hati-hati pada orang yang memiliki kelainan ritme listrik jantung dan ritme gangguan otak, atau adanya pemasangan alat-alat yang mengganggu sistem elektromagnetik
di jantung di apa ketika diberi rangsangan listrik yang terlalu terlalu besar ya. Itu hati-hati banget. Semutan karena duduk atau mengendari kendaraan biasanya stagnasi Qi aja. Dipijat-pijat ya sembuh sendiri. Tapi karena spondilosis, ceket tulang belakangnya yang bagian L4, L5, L3 ya dilakukan traksi ya. Dilakukan kiropraksi atau totok punggung atau pemijatan punggung, oke lah. Lanjut. Jadi waktu. Waktu ini penting. Periode terapi, durasi terapi, berapa kali terapi, frekuensi terapi itu penting. Mengira-ngira itu agar pasien tidak merasa diberi harapan palsu dan pasien tidak merasa putus asa. Tonifikasi dan sedasi saya katakan tergantung keadaan Qi. Apakah Qi-nya lambat, Qi-nya terbalik, Qi-nya kurang. Ya. Jadi tergantung waktu. Jam 11 siang, jamnya jantung. Ngaruh. Arahnya mengikuti. Apakah kita arahkan melawan arus Qi meridian, yaitu sedasi, atau mengikuti arah Qi meridian, berarti dia melakukan tonifikasi. Dalam konteks-konteks seperti itu, seni menggerakkan jarum, seni memijat menjadi dominan. Oke, lanjut. Jadi Ciparu itu bapak-bapak, ibu-ibu, dia adalah atap dari semua organ. Ya, Taiyin paru itu atap dari semua organ, pelindung paling atas, pelindung tertinggi bagian atas. Jadi diobatin dengan bagus, itulah kenapa COVID itu banyak menimbulkan korban ya. Karena dia ini menjadi atap dari semua organ. Dia mengendalikan Qi, napas, ritme naik turun, energi secara fisiologi Ciparu mengambil Qingqi, kemudian bergabung dengan makanan dan minuman. Oke, untuk PPT-nya sementara kita tutup dulu. Ini sampai di halaman berapa saya dikasih tahu Pak Ajis nanti PPT-nya. Nanti di minggu depan kita masih lanjut tentang Yin Qiao, Yang Qiao, Yin Wei, Yang Wei, Ren Tak Mai, kemudian Tu Mai dan sebagainya yang berkaitan dengan fungsional Qi. Kita sampai di berarti kita sampai di Ciparu ya. Nah, daripada nanti minggu depannya kita nggak. Listrik badan jadi pegal, badan pegal ada rangsangan tonus otot itu pada listrik mungkin over, mungkin terlalu keras. Kemudian rangsangan-rangsangan itu ada yang bisa diterima oleh tubuh bagi orang yang terbiasa olahraga, ada yang orangnya kaget kayak orang dipaksa olahraga. Jadi kalau otot dan tendonnya biasa dilatih, diberi rangsangan mekanik kelistrikan yang tinggi, oke, dia toleran lah Masian ya terhadap rasa pegel itu. Tapi kalau nggak terlatih, olahraganya juga kurang dan ada penyakit yang berkaitan dengan gangguan sistem saraf otot dan tendon kayak stroke jenis tertentu, dikasih listrik ya pegel kabeh. Ya, rangsangan tinggi begitu. Apa kira-kira bisa gangguan kandung kemih dan perut yang tidak nyaman karena cedera kaki yang belum sembuh? It could be. Karena secara meridian itu memungkinkan, secara ilmu meridian. Secara ilmu meridian gangguan kaki bisa menyebabkan gangguan organ dalam. Bisa juga. Gangguan perut bisa menyebabkan gangguan punggung, bisa juga. Karena yin yang, gangguan piau, gangguan eksterior bisa mengganggu interior, gangguan atas tubuh sini bisa mengganggu daerah dada, perut, dan sebagainya. Gangguan dada perut bisa mengganggu daerah atas sini. Sehingga guru saya itu kalau dia sakit pinggang yang diterapi punggungnya sama ekornya dulu. Sakit ekornya yang diterapi pinggangnya dulu, bukan lokalnya. Guru saya cuin. Kenapa? Ya yin yang begitu memang. Support sistemnya yang ditempuh. Oke, masih ada 3 pertanyaan lagi. Setelah itu kita tutup dengan kesimpulan. Mas Tudiono, apa Mas penyebab sering gatal? Biasanya disebabkan adanya lembab panas di usus besar,
meridian usus besar. Gangguan-gangguan lembab selalu terkait dengan faal ginjal, faal limpa maksud saya, sorry. Kemudian pemanas tubuh atau yang ginjal, limpa juga gangguan, baru ke organ tadi, yaitu organ usus besar. Ya, kalau usus besar berhubungan dengan rektum, secara kedokteran Cinanya begitu. Jadi dubur sering gatal yang diobati, lembab panasnya dibuang, terutama yang berkaitan dengan usus besar dan usus kecil ya, karena usus besarnya. Usia 75, wanita pendengaran kurang, berdengur, ada titik di belakang cairan yang mengeluarkan cairan berbau. Ini biasanya kasus lembab panas di kandung empedu dan sanciau. Pengobatannya adalah mengurangi lembab panas dengan cara mensedasi titik ying dan titik chin dan titik ying di sanciau dan di gallbladder. Baru setelah itu karena usia 75 pasti yidnya juga berkurang. Ketika lembab panasnya sudah diturunkan, peradangannya sudah diturunkan, kita tambah dengan tonic yin. Karena misalnya juga disebabkan oleh yin yang lama aus, jadi menimbulkan panas di bagian atas, maka kita menggunakan kidney 2. Udah itu baru setelah terapi keberapa kita kuatkan lagi ginjalnya, kidney 3, kidney 7 gabung dengan kidney 10. Nggak ngatasi, coba sekali-sekali tusuk sinquan. Jus gitu di daerah ginjal, di daerah limpa. Titiknya ini apa? The Queens of Spleen ya, tatunya limpa itu titik senkuan itu digunakan untuk menguatkan ginjal. Tapi intinya kalau sekarang sindromnya adalah sindrom lembab panas di sanciau dan di gallbladder. Ya. Bau biasanya. Ada lagi? Tentang titik ada lagi? Kalau gangguan-gangguan kandungan biasa kawan-kawan pakai meridian apa? Gangguan kandungan. Pakai meridian apa kawan-kawan? Mungkin bisa dibantu dijawab. Limpa, Sifu. Limpa, Sifu. Kalau saya bilang meridian Chong gimana? Oh iya, bisa, Sifu. Limpa terlalu luas, Mbak. Terlalu luas. Tapi menspesifikasi kandungan meridian Chong. Sama dengan bagaimana menatap organ tidak anjlok. Berarti meridian high. Jadi dia berikat seperti sabuk. Pertanyaan saya agak saya bikin jebak tadi. Saya udah duga jawabannya akan limpa. Jadi namanya karakteristik daripada meridian ya. Iya, Sifu. Karakteristik meridian tadi. Karakteristik meridian kandungan ya meridian Chong. Titik induk meridian Chong apa? SP 4. Maka untuk gangguan kandungan, gangguan nyeri-nyeri haid, SP4 dalam banyak kasus bisa digunakan. Karena dia langsung support meridian Chong. Kadang-kadang loh, SP4 orangnya kan limpanya kayaknya nggak terlalu bermasalah. Orang itu lagi terang meridian Chong-nya si terapisnya. Ingin BAK, tapi nyeri dan dari duduk ke berdiri sakit. Oh, ini biasanya dua, satu ambeien ya atau penyakit gangguan-gangguan pembuluh darah kapiler di daerah anus, ya semacam varises di daerah anus. Kita nggak lihat itu, kita lihat sindrom TCM-nya biasanya adalah lembab panas usus besar sama dengan yang tadi, maka bisa kita gunakan titik LI 2 SI 2 titik ying atau titik chin untuk mengatasi nyeri panas hebat. Untuk wanita 75 tadi, apakah pantangan saran secara umum
Makanannya sifatnya panas, pedas, berlemak, berat, itu menjadi pantangan pada usia 75. Atau makanan yang terlalu dingin, minuman yang terlalu dingin. Kalau nyeri karena kista atau miom, tergantung sindromnya apa. Walaupun sebagian orang akan berpendapat bahwa sindromnya adalah stagnasi darah begitu. Tapi ya TCM kan tidak sesempit itu ya. Jangan sampai kita melihat simptom sebagai sindrom, itu sering kejadian di lapangan. Temukan sindromnya, perhatikan simptomnya. Itu pesan saya dari awal ketika kawan-kawan mau naik ke kelas intermediate tuh, setiap pertanyaan perhatikan sindromnya, baguskan sistem akarnya, dan cari simptomatiknya, kumpulin. Tapi pijakan dasarnya tetap sindroma. Contoh begini, paling gampangnya. Kalau nggak dikasih contoh nggak enak, bingung. Orang diabetes, oke diabetes, defisiensi yin, liver, ginjal, ya. Ada hausnya defisiensi yin paru, iya. Kemasukan, kena bersin, orang-orang bersin dari ketularan orang kena COVID atau pilek. Orang ini karena defisiensi yin sebagai sistem yang mengakar pada imunologi tubuh, maka dia pileknya harusnya 3 hari itu sembuh, begitu jadi 3 minggu, jadi 2 bulan. Karena dia punya penyakit akarnya adalah defisiensi yin, paru, defisiensi liver, dan ginjal. Terutama ketika yin dari paru, ginjal tadi tidak bisa mendinginkan paru-paru ya, atau menambah yin paru-paru sehingga sininya panas terus. Kalau kita hanya berpegang pada ramuan yang sifatnya untuk mengeliminir panas paru, misalnya yin chow san, oke, tapi dia tidak akan tuntas ketika yinnya nanti aus. Maka 3 hari, 4 hari kita kasih yin chow san misalnya. Atau kita menusuk LU11, LU10 misalnya. Hari keempat, kelima, ya kita kuatin yin parunya. LU5, kidney 10 untuk menguatkan he-nya ginjal. Misalnya begitu. Beda dengan orang yin-nya cukup. Qi-nya cukup, anak-anak muda biasanya. Cuma kena kumat, pileknya kuat banget penularannya. Ya, itu cukup LU10, LU11, nggak usah kita kuatin lagi juga. Oke sih, pokoknya area tidurnya cukup, gizinya cukup. Tapi kalau sebelumnya orang ini punya diabetik, hipertensi, secara baratnya, ataupun defisiensi yin, atau defisiensi qi, ya setelah akutnya lewat, demamnya lewat, tapi penyakitnya masih laten begitu, boleh kita pakai pola dengan meridian divergen kalau kita orang CCM, boleh kita kuatkan yin dan she-nya dan qi-nya sesuai dengan kelainan akar penyakitnya. Itu akan berbeda dengan orang yang normal-normal saja, tidak ada defisiensi yin, qi, she, kena COVID misalnya. Itulah kenapa orang yang punya penyakit metabolisme atau komorbid, potensi untuk parah atau meninggalnya gede banget. Karena yin itu bahan dasar untuk dirubah menjadi sistem imun, yin itu bahan dasar untuk mendinginkan organ lainnya, terutama jantung. Pendingin jantung nggak ada ya serangan jantung, akhirnya orangnya meninggal. Dedimer. Dedimer itu disebabkan cairan pendingin, cairan pelicin, cairan pelumas darahnya kurang. Terus kena kuman yang membuat lembab panas pada darahnya kuat, merusak sistem darah, artinya merusak liver, limpa, dan jantung. Sedangkan orang ini memiliki kekurangan yin, kekurangan penjernih, kekurangan pendingin, kekurangan pelembab daripada darah, ya makin kental darahnya. Tapi kalau misalnya dia nggak punya komorbid, ya oke-oke aja, nggak parah gitu. Ya, kalau udah punya defisiensi yin, orang itu nggak punya kemampuan untuk melembabkan, mendinginkan daripada imun yang terlalu reaktif atau dikenal dengan apa?
Storm itu tadi sitokin storm ya, badai sitokin pada kasus COVID. Itu kalau TCM melihatnya ya defisiensi yin paru, defisiensi yin darah, defisiensi yin liver dan limpa pada orang-orang komorbid. Nggak mudah, nambah yin tuh nggak mudah. Kalau ada pasien pengen diperbaiki limpahnya, pengen diperbaiki yinnya, panjang loh. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2-3 tahun. Tapi rata-rata ya 6 bulan lah. Kalau kita telaten 3-6 bulan. Kalau orang susu-susu ingin diperbaiki yinnya, saya anjurkan angkat tangan saja. Suruh aja ke rumah sakit pakai infus saja. Tapi kalau dia mau diperbaiki pelan-pelan ya harus sabar. Mencetak yin pada tubuh tuh salah satu terapi paling sulit. Makanya saya katakan, biasa nggak yinnya Pak Bayu utuh? Kalau yin saya tiba-tiba utuh, ya gigi saya yang udah tanggal 2 kali, ya tiba-tiba tumbuh gigi ketiga. Rambut saya langsung menghitam semua, muka saya langsung memudar sendiri tanpa bantuan artificial intelligence misalnya. Yin itu susah. Begitu dia aus, ya tugas kita mempertahankan. Jadi jangan diaus-ausin. Gimana cara supaya nggak aus? Istirahat cukup. Kalau kena penyakit cepat diobatin, jangan sampai dia mengauskan yin. Batasi penggunaan AC. Batasi minum air dingin. Loh kok iso? Air dingin itu Bapak Ibu sifatnya panas. Karena tubuh kita itu selalu membalik ketika kondisinya ekstrim. Air terlalu dingin, dia balik di dalam tubuh bersifat panas sehingga orang itu radang. Air panas bersifat malah mendinginkan organ dalam. Karena di dalam tubuh sesuatu yang agak ekstrim atau lumayan ekstrim, dia dibalik melawan itu. Air panas malah mendinginkan, air dingin malah memanaskan. Kalau udah panas ya yinnya aus lah. Bicara titik, teman-teman silahkan. Ada demam, titik yin. Nggak ada demam, ada panas karena makanan. Atau ketularan kuman, pakai titik chin. Di bleeding cepet, lebih cepat di bleeding gitu kan, diberdarahin, dikeluarkan darahnya entah dengan bekam cepat gitu. Otot tendon pakai titik su. Penyakit agak ke dalam, kekurangan cairan, mengganggu organ dalam, titik jing. Tapi kalau kekurangan cairan dan kekeluaran energi sekaligus, murni defisiensi yin dan qi sekaligus, titik he. Kekurangan penyakit lambung dasar, akar penyakit defisiensi limpa lambung, pakai titik he. Penyakitnya agak ke dalam, bukan di piau lagi, bukan setengah piau, ini udah tahap li. Defisiensi yin dan qi, pakai sengmaisan. Karena ginjal, pakai liweti huangwan, muncul panas. Tapi karena defisiensi, tapi panasnya udah sampai permukaan. Bisa pakai cipai di huangwan. Artinya apa? Teman-teman mengklasifikasi qi itu pada letaknya, arahnya. Harusnya turun, ya kita turunin. Maka penyakit asma itu kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, banyak disebabkan oleh ginjal yang jelek dalam TCM-nya. Paru mah nomor 2. Kalau hanya pora paru, wes telah tak jamin, asmanya gampang kumat. Tapi kalau ginjal plus paru, asmanya nggak gampang kumat. Loh, tapi kok diobatinya susah? Ya namanya ginjal susah lah ngobatin ginjal. Kan akar yin yang. Harus apa ya? Harus sabar. Ginjal itu susah loh. Ginjal limpa susah. Limpa itu organ manja. Ya kan? Ginjal itu organ yang sifatnya penampung. Nggak bisa memproduksi dewe. Membaguskan ginjal lewat limpa, lewat paru. Merusaknya ginjal. Ingat satu kata saya. Nama meridian yang sama mempunyai keterkaitan dengan organ itu dan derajat qi yang sama. Contoh sawiyin jantung ginjal. Penyakit jantung pasti ngantem ginjal, penyakit ginjal pasti ngantem jantung pada kurun periode tertentu. Tayin limpa paru, COVID nyerang paru kena limpanya, COVID nyerang limpa, paru-parunya susah sembuh.
Suatu organ yang sifatnya qi, yang diperoleh dari makanan, minuman, dan udara akan ditampung oleh sang penampung yaitu ginjal. Bagusin ginjal nggak mungkin tanpa mensupport daya paru limpa agar bagus. Sebaliknya, memperbaiki ginjal, memperbaiki limpa tidak mungkin tanpa kita melibatkan yang ginjal yang kita perbagus. Berarti Mingmen itu perlu dimoksa misalnya. Begitu Bapak Ibu-Ibu, bahwa memahami titik-titik akupuntur harus memahami fungsional dan karakter Qi masing-masing titik. Titik Qing kayak apa, Yung kayak apa, Su kayak apa, Jing kayak apa, He kayak apa penggunaannya. Penyakit yang kelihatan nyata pada organ Fu, saya ulangi sekali lagi, penyakit yang dominan pada organ Fu, jangan lupakan titik He. Terima kasih. Monggo kalau ada satu dua pertanyaan lagi, kesimpulannya seperti itu. Kita lanjut minggu depan, lanjutan dari pelajaran hari ini. Masih ada banyak Yin Chiao, Yang Chiao, Ying Wei, Yang Wei, itu penting juga. Sehingga suatu saat ketika kita ketemu penyakit, kita udah kayak orang perenang yang alah kapalnya bocor, tapi yang dikali-kali yang kecil itu kan kita tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suhu panas, saran kompresnya pakai air hangat atau kalau daerah lokalnya ya dikasih air dingin, ya. Kalau dimasukkan ke dalam itu lo baru berubah reaktif. Ketika ditelan itu baru berubah sangat reaktif ya. Minum dingin akan berubah menjadi panas, minum panas dia akan mendinginkan tubuh. Kalau dimasukkan dalam tahap yin, minum itu kan dimasukkan dalam tahap yin, tapi kalau hanya sekedar di luar kan tahap yang nggak terlalu galak perubahan. Oke, matur Master suwun. mau tanya Mugi-mugi satu Master, dalam apa perbedaan efek antara kita memakai titik meridian istimewa Chong itu untuk haid sama pemakaian LI 4 Master? LI 4 teguk. Ya, ya. LI 4 itu sebenarnya lebih banyak digunakan pada kasus-kasus adanya panas internal pada organ kandungan misalnya, atau yang bersupport sistem itu. Tapi tidak langsung. Lebih banyak sebenarnya kita berkaitan dengan liver dan limpa. Jadi LR2, LR3, atau ngambil titik tengahnya yaitu SP6 karena pertemuan 3 yin. Tapi apakah LI itu bisa nggak digunakan untuk kasus-kasus ginekologi? Sangat bisa. Loh kenapa? Karena LI itu yang Ming. Yang Ming itu organ yang berkait dengan darah dan energi yang terbanyak. Meridian yang terbanyak darah dan energinya itu yang Ming. Nah, darah ginekologi itu tergantung darah dan energi yang cukup itu banyak di Yang Ming. Bisa, tapi alangkah eloknya kalau kita mulai memikirkan tidak hanya menghentikan rangsang analgesik atau rangsang nyeri, tapi saya katakan akarnya itu di limpa dan di liver. Pertanyaan berikutnya, dia lemah atau enggak? Kalau karena lemah, saya akan langsung ngambil SP4 karena dia titik induk meridian Chong. Meridian Chong itu langsung ngatur ginekologi gitu. Artinya apa? Dalam kasus tertentu dia lebih efektif daripada titik-titik yang lain itu. Titik yang lain tadi, boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan, seni, silahkan. Selama kompatibel dengan penyakitnya, selama kompatibel antar titik, nggak masalah. Cuma misalnya, kalau di sisi milih, itu defisiensi, darah kurang, ngantem kandungan. Tusuk titik SP4, cekrik-cekrik, ya, itu langsung enak orangnya gitu loh. Karena sesuai dengan apa kelainannya secara langsung. Yang lain sesuai, tapi tidak terlalu langsung. Ya, tidak terlalu langsung. Memar bengkak kalau ada warna kemerahan dan sifatnya panas ya dikasih air dingin.
Tapi kalau ngilu, bengkak, nggak ada kemerah-merahan, ya air panas. Bagaimana mengatasi kasus flu yang terus-menerus dengan cairan bening, lidah, bibir merah? Nadinya apa? Lambat, dalam, floating, angin panas. Ya, setelah LU10, LU11, kemudian ke depannya berarti dikuatkan Qi dan darah serta Yin paru-paru. Berarti LU5, LU7, karena paru-paru nggak bisa berdiri sendiri, harus diperkuat oleh Jing dasar, berarti kita melibatkan kidney 3 dan kidney 7 untuk membaguskan ginjal, karena dasar fundamental imunitas itu sebenarnya di ginjal. Tetapi sistem pertahanan ketika keluar itu tayang, ya tayang maupun paru-paru ya. Karena respiratory system itu kan di awal, dia di atap. Gitu. Jadi ya itu yang saya sebut functional medicine, integratif holistik. Kalau kita sudah memahami sesuatu secara integratif holistik, ya keren gitu loh hasilnya. Tapi kalau enggak, ya enaknya cuma seminggu, 2 minggu. Jadi kawan-kawan kalau misalnya kasus Mbak Aviani, flu terus-menerus, cairan bening, lidah bibir merah, nadi floating cepat, pasien merasa haus, angin panas paru, tapi diikuti oleh defisiensi yin paru, ya obati dulu eksesnya, jangan dicampur. Obati eksesnya sekitar 2-3 hari, sudah reda, baru ke arah penguatan yin, penguatan qi. Titik tung nyeri gigi yang cepat kesasaran. Lihat-lihat Bapak, letak giginya yang sebelah mana, sindromnya apa. Biasanya lingkup tapai oke, tapi kalau udah di dekat-dekat telinga dikasih titik yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan usus kecil ya, usus kecil. Jadi gini, lingkup tapai itu digunakan oleh banyak jenis nyeri, iya. Di dalam mesertum juga begitu. Tapi lihat lagi rahang sebelah mana, atas atau bawah, gigi sebelah mana itu kan. Itu mempengaruhi. Jadi tidak hanya dihafalkan tapi dipahami. Ya kan dipahami. Oke, saya kasih 2 pertanyaan lagi sebagai bonus. Monggo, atau 3 pertanyaan lah ya sebagai bonus. Saya akan jawab cepat, setelah itu kita tutup. Karena kita mulainya tadi agak mundur sekitar 20 menit, maka saya tambahin lah sekitar 8 menit lagi. Kalau nggak ada ya udah saya tutup seketika. Monggo. Lingkup apa ya dia anu ya, lingkup apa. Kalau mau ditambahi ST44 yang monggo. Tapi lihat lagi ini giginya itu sakit karena defisiensi yin di lambung, usus besar itu panas, atau giginya sakit itu lambung panas murni. Atau ada goyang yang berarti ginjalnya juga masalah, giginya goyang. Masih ada? Kalau nggak ada, kita tutup. Oke, kalau gitu, oh mata sering perih bagian dalam. Biasanya mata itu lambung panas ya. Obatnya ST44. Tapi karena mata itu berkaitan dengan organ liver, berarti kita tambahkan LR2, LR3. Tapi kalau karena defisiensi yin, berarti kita ambil kidney 2. Nah. Oke, ada 2 lagi, kita tutup. Saat bicara mulut berbau-bau biasanya panas lambung dan defisiensi yin limpa paru. Nah, untuk mulut bau. Ngantuk ngilu, biasanya gangguan limpa dan perikardium. Oke. Subluxasi pada sel vesikalia apakah harus tidak harus?
Vertikal bisa gunakan SI3, kemudian bisa gunakan Gucci, Gucci Gucci-san plus dry cupping. Dry cuppingnya nggak harus di leher ya, bisa di ini punggung, karena punggung itu mensupport leher nantinya. Kaitannya dengan kerja otot trapezius. Oke. Udah saya jawab semua. Terima kasih. Matur suwun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akupuntur. SI3, Gucci, Gucci L, Gucci Sun plus dry cupping. Nanti bisa dilihat Bu Dia di titik akupuntur Ray Crafting apa? dalam Ray Crafting tadi apa itu? kop kering. Oh, Kop kering oke. di punggung. Oke, saya tutup ya. Makasih. Monggo Pak Ajis mau ditutup. Sudah saya kasih kesimpulan. Jazakallahu khairan, Master. Mungkin lagi udah istirahat beliau. Oke, saya tutup. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hostnya siapa ya? Jazakallahu Terima khairan, kasih, Master. Barakallahu fiik. Oke, sami-sami. Terima kasih, Master. Matur nuwun, Master. Waalaikumsalam. Sipo Aziz. Bu Siful Ajis ya. Saya takut kalau saya nonton nanti nggak kerekor.